Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La quwwata illa billah. Masya Allah, kullu ni'matin minallah. Masya Allah, al-khair kulluhu biyadillah. Masya Allah, la yusrafu su'u illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ya Rashid, alhimna rusdak wa ahyina rashidin wa ya hadi ihdina siratal mustaqim wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Allahumma ardina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Allahumma ja'al nafsana nafsan tayyibatan mutmainnatan ta'iatan hafidhah tu'minu bi liqa'ik wa tatma'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik wa tashakkaru khasyatik. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألف بين في قلوبنا يا الله يا لطيف. قلت بنا في قلوبنا خاصة في هذا المكان. قلت بهم إلى يوم الدين. اللهم ثبت القرآن والعلم في صدورنا ووفقنا للعمل بهما. إلهنا لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى نفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير. إلهنا تعلم حاجاتنا قبل أن نسألكها فاقضها لنا. يا رب إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم. يا رب إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم. يا رب إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت مولانا في الدنيا والآخرة وتوفنا في عبادك وجهاد في سبيلك. يا ربنا أنت مولانا في الدنيا والآخرة وتوفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. فنعم المولى ونعم
النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillah kita masih hidup. Mari kita syukuri dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kapanpun Allah berkehendak untuk mewafatkan kita sewaktu-waktu, mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik ataupun husnul khatimah. Allahumma amin. Pertanyaan yang pertama, hadiahnya kerudung cantik untuk istrinya yang ada di rumah, bagi yang sudah menikah, bagi yang belum nanti untuk calonnya. Ketika Nabi pertama kali masuk ke kota Madinah, di antara kebijakan yang dilakukan oleh beliau adalah membuat masjid, kemudian mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Di tahun itu pula Nabi memerintahkan seorang sahabat untuk mencatat atau melakukan sensus penduduk, cacat jiwa. Jadi itu sudah dilakukan oleh Nabi, sehingga penduduk Madinah kala itu jumlahnya 10.000, dan itu terdiri kaum Yahudi itu 4.000, sementara orang musyrik itu 4.500, dan umat Islam 1.500. Jadi Nabi jawab kepada sahabat ini, uktubu li man talaffadha bil islami minan nas. Tuliskan buatku orang yang mengucapkan kalimat syahadat dari orang yang menetap di Madinah ini. Akhirnya luar biasa, jumlah yang hanya 1.500 itu ternyata sangat ditakuti oleh non-muslim, padahal hanya 15. Pertanyaan saya, siapa petugas sensus kalian? Jadi sahabat yang ditunjuk Nabi ketika itu siapa? Dapat hadiah kerudung cantik dari Nafisa. Tidak ada yang searching. Biasanya searching cepat. Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, menyusul. Jadi yang diutus ketika itu adalah
sahabat Hudzaifah. Dan fakta yang menarik, di antara 1.500 umat Islam itu, yang minoritas itu, ternyata hanya 6 yang tidak hafal Quran. Inilah alasannya kenapa yang minoritas itu sangat disegani dan ditakuti oleh mayoritas. Karena 1.500 itu hanya 6 yang tidak menghafal Al-Quran. Artinya apa? Meskipun jumlahnya sedikit, tapi umat Islam kala itu sangat berkualitas. Sehingga ketika terjadi piagam Madinah, meskipun jumlahnya mayoritas, itu Nabi yang diaturi untuk membuat kebijakan sepenuhnya. Waktu itu umat Islam tidak hafal 30 juz karena Al-Quran belum selesai turunnya. Di awal periode Madinah, kita tahu misalnya Al-Baqarah itu turun kurang lebih 10 tahun. Di awal, coba cek aja, awal juz 2 tentang perpindahan kiblat. Sayaqulus sufaha'u minal ladzina, apa? Lanjutannya. Tentang kiblat itu, awal juz 2 ayat 1-2 itu terjadi 16 bulan setelah Nabi berada di kota Madinah. Ternyata ayat yang terakhir turun itu adalah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu artinya Al-Baqarah ini turun ketika Nabi berada di awal kota Madinah itu. Dan ayat yang terakhir turun itu adalah Al-Baqarah 281. Berarti rentang waktu turunnya Al-Baqarah ini kurang lebih 10 tahun. Maka kita bisa ambil kesimpulan, kala itu sahabat yang jumlahnya 1.500 itu belum hafal surat Al-Baqarah. Tetapi apa yang dihafal? Yaitu surat-surat periode Makkiyah. Kita tahu yang namanya syariat zakat itu turun pada bulan Sya'ban, bulan ini, pada tahun kedua Hijriah. Syariat puasa turun pula pada bulan yang sama, di tahun yang sama, bulan Sya'ban di tahun kedua. Artinya apa? Ketika periode Mekah yang didandani Kanjeng Nabi itu persoalan tauhid. Inilah yang menjadikan umat Islam luar biasa, karena mereka menghafal surat-surat yang di situ ada penekatan tauhid yang luar biasa. Ketika tauhid itu kuat, maka insya Allah semangat dalam menjalankan syariat. Ini yang harus ada dalam pendidikan di negeri ini. Tauhid harus ditanamkan dulu, baru kemudian aturan peribadatan. Maka dalam Islam, orang tua itu tidak diaturi untuk mengajari sholat dulu pada anaknya. Karena anak dari lahir kan tidak bisa sholat. Ya. Tetapi apa pendidikan tauhid? Ketika engkau bertemu dengan istrimu yang pertama kali, ucapkan Bismillah, terus Allahumma. Oh, kalau tidak hafal tidak apa-apa, masih mahasiswa. Karena belum nikah. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ini awal, dan menurut guru kami ini paling menentukan.
Ketika suami pertama kali ketemu istrinya gak ngucap bismillah, bebayani gue. Karena setan akan merewangi. Ketika akan merewangi, maka ketika lahir karakternya juga akan mewarnai perilaku anak itu. Ini bahaya. Inilah pendidikan tauhid yang ditekankan di dalam Islam. Maka hati-hati, istri jenengan ini kan masih nifas, ya kan? Masih nifas, bahaya. Mayoritas seorang ibu ketika nifas itu tidak sholat. Istri jenengan tidak sholat juga, sholat malah haram. Tidak baca Quran, karena memang tidak boleh baca Quran. Tetapi ulama sepakat ketika perempuan lagi haid atau nifas itu memang tidak boleh membaca Quran, tetapi boleh mendengarkan bacaan Al-Quran. Disinilah peran suami, karena bahaya. Masa nifas itu lama, normalnya sekitar 40 hari. Lah ketika itu ibu yang menyusui anak tidak sholat, tidak baca Quran, maka ini asupan rohani kepada anak ini akan menjadi lemah. Disinilah pentingnya ayah menanamkan. Ketika istri tidak baca Quran, suami membacakannya. Atau kalau suami lagi kerja di ITS, serahkan tugas itu kepada HP, VCD dan teman-temannya. Mereka kan sekarang pandai baca Quran. Itu tuh Quran. Lain dari Quran bisa dengan berpikir. Jadi kalau perempuan nifas itu tidak boleh baca Quran, tapi zikir tidak ada yang melarang. Dan harus belajar. Zikir gendong anak itu ada. Zikir mencium anak itu ada. Tidak hanya mencium bapak. Jadi zikir mencium anak itu ada. Zikir menggendong anak, memangku anak itu ada. Coba berapa kali kita mencium anak kita tanpa disertai dengan doa. Padahal doa itu kepada anaknya ini tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi dia dalam kondisi berpuasa. Masya Allah, ini luar biasa. Maka ayo setiap mencium anak-anak kita sertai dengan doa. Setiap menggendong anak-anak kita sertai dengan doa, supaya ketauhidan ini tertanam kuat dalam diri mereka sejak dini. Nah, doa gendong anak ada yang tahu dapat hadiah? Ayo. Pertanyaan dirubah, doa mencium anak. Oh, udah ada yang tahu? Dak Nina Bobo itu. Jadi penting. Doa mencium anak itu adalah Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Kalau cowok, kalau cewek diganti aja Allahumma inni uhibbuha fa'ahibbaha. Dan ini tidak hanya anaknya sendiri. Nabi itu sering mencium anak tetangga. Dan itu boleh. Yang tidak boleh itu mencium istri tetangga. Tidak boleh. Kalau Nabi setiap bertemu anak kecil, itu beliau yang pertama kali mengucapkan salam, kemudian menjabat tangan. Secara etika, kalau ada anak muda ketemu orang tua, anak muda itu yang mengawali salam. Tetapi kenapa Nabi mengawali? Karena Nabi paham betul. Jadi begini, ibadah itu kaidah fikih ya, yang wajib itu lebih utama daripada sunnah. Sampai hari kiamat, sholat subuh itu lebih utama daripada tahajud. Makanya ojo sampai tahajud gedung sebule kerina. Ini salah. Ya. Mengecualikan dalam konteks salam. Menjawab salam itu wajib. Mengucapkan salam itu sunnah. Dalam konteks salam ini
yang sunnah lebih utama dari yang wajib. Artinya apa? Yang mengawali mengucapkan salam itu lebih utama daripada yang menjawab salam. Maka Nabi mengawali. Kemudian meskipun itu adalah anak kecil, juga melakukan pendidikan sejak dini kepada mereka bahwa sebarkan salam. Di samping yang utama, ketika salam itu dikumandangkan, itu membuat doa. Kemudian ketika gendong anak, doanya bagaimana? Allahummarhamhu fa inni arhamhu. Kalau anaknya perempuan, Allahummarhamha wa afiha wa'fu anha. Itu untuk ayatnya. Ojo keliru. Allahummarhamha fa inni arhamha. Itu kalau yang digendong atau yang dipangku itu anak perempuan. Baik, 3 pertanyaan belum ada yang bisa menjawab, maka ikuti saja, nanti ada pertanyaan tentunya setelah yang berikut ini. Kita sampai pada pertemuan insyaallah yang ke-35 pada tanggal 7 Syakban ini dalam bab sabar, sampai pada hadis keempat. Saya berikan judul dahsyatnya sakaratul maut. Nanti di akhir pertemuan di lembar yang ketiga ada doa yang sering dibaca Nabi supaya terhindar dari su'ul khotimah, insyaallah. Kita baca terlebih dahulu hadisnya bersama. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatah faqala laisa ala abika karbun ba'dal yawm falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'a ya abata jannatul firdausi ma'wa ya abata ila jibril nan'a falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab rawahul Bukhari. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menceritakan ketika sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sangat berat, beliau sering pingsan di masa sakaratul mautnya itu. Maka Fatimah radhiyallahu anha berkata, alangkah berat penderitaan ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala abika kar. Fatimah, tidak, sesudah hari ini ba'dal yaum, sesudah hari ini ayahmu tidak akan menderita.
Jadi bagi orang mukmin, kematian itu akhir penderitaan. Tapi bagi orang kafir, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Malah itu awal perjalanan yang berat menuju pertanggungjawaban yang sesungguhnya. Kemudian ketika beliau sudah meninggal, Fatimah berkata, "Wahai ayah," tentunya ini tidak langsung meninggal kala itu. Nanti di bawah akan saya tampilkan sebuah riwayat di Sahih Bukhari pula dari Ibunda Aisyah bahwa meninggalnya Nabi itu di pangkuan Ibunda Aisyah. Ketika beliau sudah meninggal, Fatimah menyatakan, "Wahai ayah, engkau telah menyambut panggilan Tuhan." Karena memang ada dua pilihan ketika para nabi, tidak hanya Nabi Muhammad, sakit, apakah memilih untuk segera bertemu dengan Rohnya atau diberi kesembuhan sehingga tetap untuk hidup. Ternyata Nabi memilih untuk itu. "Wahai ayah, surga Firdaus tempatnya." Ini menunjukkan ada surga yang namanya Firdaus. Dan nanti pada lembar kedua kita akan belajar ada 6 karakter yang bisa membimbing seseorang untuk mendapatkan surga Firdaus. Jadi ada sebuah riwayat hadis di dalam Sunan An-Nasa'i. Ketika itu sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, kaifa kanat khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai ibunya orang-orang mukmin, akhlaknya Nabi itu seperti apa? Kemudian Ibunda Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Setelah menjawab itu, beliau membaca ayat 1 sampai dengan 9 Quran surah Al-Mu'min. Ternyata ayat yang ke-10 dan 11-nya itu bunyinya, "Ulaika humul warithun." Mereka itulah yang akan mewaris. Alladzina yaritsunal firdaus. Mereka orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Maka ini kemudian dipahami minimal dalam konteks kita menghadiri Nabi, 6 karakter yang ada dalam surah Al-Mu'minun itu harus kita pahami dan kita amalkan sehingga kita juga bisa mewarisi surga Firdaus. Wahai ayah, kepada malaikat Jibril kami menyampaikan berita kematiannya. Karena sahabat yang paling dekat ini harus diberitahu. Kemudian setelah Nabi dikubur, Fatimah berkata kepada kami para sahabat, terutama sahabat Anas kala itu, "Atobat anfusukum, wahai Anas, sampai hatikah kalian antahsu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-turab, menaburkan tanah di atas jasadnya Rasulullah." Ini kemudian dipahami oleh ulama, beragama tidak boleh menuruti perasaan. Kalau memang bersalah ya sudah, harus kalau menuruti perasaan harusnya tidak boleh dikubur. Dan ini bukan termasuk niyahah, bukan termasuk Ibunda Fatimah ini tidak bisa menerima kenyataan, tidak. Itu menunjukkan riqatul qulub, betapa hatinya beliau sangat lembut dan sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadisnya. Makna ijmali hadis di atas diantaranya menunjukkan apa
Sakaro itu artinya tertutup. Maka bahasa Arab sakaro muskir itu orang yang mendem. Muskir itu. Nah, orang yang muskir itu orang yang tertutup akalnya. Tentang sakaratul maut ini Allah berfirman, "Waja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, bil haqq. Maka umat mukmin tidak boleh meragukan ini. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kan ada tuh orang yang tidak mau mati. Akhirnya apa? Dia menyuruh padahal dia sakit keras. Wahai istriku, tolong hari ini engkau harus menggunakan perhiasan yang terbaik, menggunakan bedak yang terbaik, wangi yang paling wangi. Kemudian setelah itu datanglah teman. Suaminya kaget, istrinya tadi kaget. Memangnya kenapa? Sudahlah, lakukan. Betul itu. Dia langsung masuk ke kamar. Dia berhias seperti saat pertama kali bertemu di malam pengantin. Kemudian bertanya, memangnya kenapa wahai suamiku? Kok kau menyuruh aku berhias seperti ini? Begini loh istriku, aku merasa sebentar lagi ajalku tiba. Maka aku ingin kau tampil cantik seperti ini dengan aroma yang sangat wangi, sehingga sewaktu-waktu malaikat Israel datang kepadamu, dia akan tertarik denganmu dan tidak jadi mencabut nyawamu, tapi kau yang akan dibawa. Kira-kira gelem atau nemu malaikat kok dibujuk? Ya, tidak bisa. Imam Al-Bukhari meriwayatkan keterangan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku. Jadi yang sekarang ditempati sareane Kanjeng Nabi di Raudhah itu adalah rumah Nabi dengan Ibunda Aisyah. Rumah Nabi itu 9 karena janda Nabi itu 9. Itu begitu. Jadi jangan sampai istrinya 4, rumahnya 1. Bahaya. Itu rumahnya Nabi 9. Tapi jangan dikira kemudian rumah Nabi luas. Rumah Nabi tinggi, tidak. Menurut ahli hadis Profesor Ali Mustafa Yaakob, itu kalau kita berdiri dan tangan kita ke atas, itu rumah Nabi itu akan tersentuh oleh tangan kita. Sangat sederhana sekali. Tidak ada kamar mandi, tidak ada sumur di rumah beliau, tidak ada kasur, sehingga ada khodam Nabi yang bertugas untuk mengambilkan air untuk beliau. Sangat sederhana. Beliau wafat antara dada dan bawah leherku. Allah menggabung antara ludaku dan ludah beliau ketika wafatnya. Ketika itu saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar datang mengunjungiku dan aku menyandarkan Rasulullah di dadaku. Di tangan beliau ada siwak. Ini menunjukkan betapa sangat pentingnya siwak. Kulihat beliau memandang siwak itu, maka ketika itu ku ketahui beliau menyukainya. Maka ku katakan kepada beliau, apakah jenengan ngersakaken kula pendetaken? Beliau menganggukkan kepala. Maka ku berikan kepada beliau dan beliau memasukkan ke mulut beliau. Tetapi rupanya siwak itu terasa keras, sehingga beliau memberikannya kembali kepadaku. Aku bertanya lagi, maukah jenengan kulunakkan siwak ini untuk, artinya dijadikan kayak sikat. Beliau menganggukkan kepala, mengiyakan, maka kulunakkan. Lalu beliau menggosokkan. Ketika itu di hadapan beliau ada wadah dari kulit yang berisi air. Beliau masukkan tangan beliau ke wadah itu dan mengusap wajahnya sambil bersabda, La ilaha illallah
ada sakarat bagi al-maut. Jadi waktu itu beliau nyatakan memang ada sakarat, penderitaan yang dialami menjelang kematian. Kemudian beliau mengangkat tangannya dan berkata, Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la. Inilah ucapan yang terakhir diucapkan Nabi. Ar-Rafiq al-A'la. Apa Ar-Rafiq? Itu adalah teman yang tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipahami oleh para ulama bahwa akhir orang itu ketika ajal tidak harus mengucapkan la ilaha illallah. Terbukti bahwa Nabi ucapan yang terakhir itu adalah Ar-Rafiq al-A'la. Artinya apa? Meskipun orang itu tidak mengucapkan la ilaha illallah saat ajalnya tiba, asalkan hatinya mengucapkan, insya Allah dia meninggal dalam kondisi mukmin. Memang jaminan Nabi, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ning ngoten niku berat, kecuali di sinetron gampang. Coba cek, orang kalau mau tinggal di sinetron, mesti bisa mengucapkan la ilaha illallah semua. Karena sudah di skenario demikian. Nek nyatane angel. Maka menurut para ulama tidak harus salah lafaz. Maka kita pun membimbing itu jangan dipaksakan. Kalau kondisinya berat, minimal Allah itu saja. Karena apa? Insya Allah meskipun tidak bisa mengucap, hatinya itu masih bisa membenarkan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa sakaratul maut itu benar-benar ada. Dulu pernah kita kaji. Man i'tada ala syai'in mata. Barang siapa membiasakan sesuatu, dia akan mati atas kebiasaan itu. Dan Nabi itu biasa, itu tidur-tiduran di pangkuan ibunda Rasulullah. Ini luar biasa. Dan hadis menceritakan kala ibunda Aisyah sedang haid, beliaunya lah yang membaca Al-Quran. Adapun hikmah, kita mungkin bertanya, Nabi itu kan manusia yang paling utama, kekasihnya Allah. Kenapa kok masih bisa merasakan sakaratul maut? Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, karena bukunya tentang kematian ini sangat besar, Tadhkirah itu. Beliau ini penulis Ahkamul Quran, tafsir li Ahkamil Al-Jami li Ahkamil Quran. Ini karangannya Imam Al-Qurtubi. Kemudian kalau tentang kematian itu Tadhkirah itu. Kemudian kalau terkait dengan hadis, beliau menulis Al-Mufham. Itu syarah hadis yang ditulis oleh Imam Muslim, syarah Sahih Muslim. Hikmahnya apa? Yang pertama, agar semua manusia mengetahui kematian itu sungguh mengerikan dan menakutkan. Ini bukan persoalan lahiriah. Artinya apa? Sangat mungkin kita ini melihat orang meninggal dengan tenang. Sepertinya nyawanya itu keluar dengan mudah, sehingga kita menduga kematiannya mudah. Ini tidak begitu. Sebenarnya kita ini tidak tahu apa yang terjadi pada yang meninggal itu. Tidak bisa. Maka informasi yang diterima tentang apa yang terjadi pada para nabi itu, mereka adalah orang taat. Ini dapat mengantar manusia untuk meyakini tentang keperihan sakaratul maut itu. Jadi bukan berarti mau langsung meninggal mendadak, jantungan terus wina, dia tidak sakaratul maut, tidak. Atau orang kecelakaan mati selesai, tidak begitu. Apa dia tidak mengalami sakaratul maut dulu? Tidak demikian. Itu hanya Allah yang tahu. Karena kalau meninggal mendadak itu nanti pada lembar 3 ada. Jadi orang kalau marah itu berlebihan, insya Allah jantungnya akhirnya cepat mati. Hati-hati. Kedua, apa hikmahnya? Bahwa ujian terbesar yang dihadapi manusia itu
mendekati derajatnya, maka Allah hendak menguji mereka dengan ujian tersebut untuk lebih meninggikan lagi derajat mereka. Korelasi hadis dengan bab sabar. Hadis di atas menunjukkan keteladanan yang indah dari Rasulullah tentang puncak kesabaran. Betapa dalam kondisi yang sangat parah seperti itu, beliau sempat memberitahukan kepada Fatimah radhiyallahu anha bahwa anakku awak tenang ae, sakite bapak iki gak suwe dilukas wis, bapak tidak akan merasakan sakit lagi setelah ini. Sesudah itu beliau akan menghadap istirahat penuh. Adapun penderitaan yang beliau alami akan menambah pahala dan sebagai wujud nyata dari permohonan beliau demi meringankan umat beliau, juga agar mendidik kesabaran umat beliau. Baik, sebelum beberapa pelajaran penting, pertanyaan. Kalau ini mudah, pada tahun 711 Masehi ada pemimpin Islam beserta pasukannya mendarat di Spanyol dan dia membakar kapalnya. Prajuritnya begitu kaget dan mempertanyakan kebijakan yang tidak bijak itu. Kemudian karang tempat dia singgah itu dinamakan Gibraltar. Gibraltar itu singkatan dari bahasa Arab. Jabal titik-titik. Siapa kalian? Kok banyak yang ngaju? Yang belakang aja. Dalam Tariq bin Ziyad. Silahkan dapat tadi. Sudah punya istri? Oh, untuk ibunya saja gitu. Siapa namanya? Oh, Husain bin Jabal. Jadi Jabal Tariq tadi ya. Beberapa pelajaran penting. Satu, istirahat yang sesungguhnya. Bagi orang mukmin sejati, kematian itulah istirahat yang sesungguhnya. Selagi hidupnya di dunia, faida farogta fansab, harus memaksimalkan waktu. Tidak bisa kita berleha-leha. Fala rohata lil mukmin min dun, fala rohata lil mukmin duna liqa'i rabbi. Tidak ada istirahat yang sesungguhnya bagi seorang mukmin selain ketika bertemu dengan Tuhan, baru nanti bisa beristirahat. Yang kedua, pewaris surga Firdaus. Kanjeng Nabi memberikan petunjuk kepada kita, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Nek sira kabeh nyuwun marang Gusti Allah, nyuwuna surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu ausatul jannah, surga yang paling tengah, surga yang paling indah, yang paling utama, wa'al jannah, dan yang paling tinggi. Arahu fawqahu arsyur rahman. Di situ Nabi melihat di atasnya itu baru yang ada arsy ar-rahman. Ulama menggabungkan, ada riwayat yang lain, barang siapa yang memintakan aku wasilah. Apa wasilah? Tempat tertinggi di surga. Loh, ini ada Firdaus, ada wasilah. Ini menurut Syekh Ibnu Al-As-Siddiqi dalam kitab Dalil Falihin, wasilah itu tempat tertinggi yang ada dalam surga Firdaus. Artinya apa? Kita nanti mungkin bisa sama-sama berada di surga Firdaus, tapi di surga Firdaus itu pun ada derajat yang berbeda-beda, dan derajat yang paling tinggi itu hanya dicapai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan wasilah. Makanya ada hadis, barang siapa yang mohonkan aku wasilah ketika mendengar adzan itu, maka halat lahu syafaati. Menurut Syekh Al-Munawi, kata halat ay wajibat, wajib baginya syafaat. Jadi barang siapa mendengarkan adzan, kemudian dia bersolawat, kemudian membaca Allahumma Rabb hadhihi da'wati tammah wasalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Mahal wasilah? Wasilah itu tempat yang tertinggi di surga. Sementara ini ada surga yang tertinggi, maka pemahamannya apa? Di surga Firdaus itu ada tempat yang tertinggi, dan itu hanya diperoleh oleh Nabi.
Barang siapa yang mendoakan untuk itu, wajib baginya dapat syafaat Nabi. Nah, dalam Al-Mu'minun ayat 111 terdapat 6 karakter. Ya, silakan dibaca di situ. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa orang yang khusyuk dalam salatnya, orang yang menjauhkan diri perbuatan yang tidak berguna. Kata Ibnu Katsir, lagho itu apa? Mala faidatalah minal aqwal wal af'al. Perkara sing ora manfaat baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kemudian bayar zakat, menjaga kemaluannya, kemudian dia mengemban amanah, tidak melanggar janjinya, dan yang terakhir memelihara sembahyangnya atau salatnya. Inilah ayat 10 dan 11 pewaris surga Firdaus. Maka kesimpulannya, kalau kita berkeinginan untuk mendaftarkan diri sebagai pewaris surga Firdaus, 6 karakter ini harus kita miliki. Salatnya yang bagus, yang khusyuk, tinggalkan segala hal yang tidak bermanfaat, tunaikan zakat, jaga kemaluan, jaga amanah dan janji, serta mari kita jaga terutama waktu salat. Berikutnya, karena kurang 5 menit, pentingnya pengendalian diri. Nabi itu saat putranya wafat, ini putra terakhir Nabi. Jadi Nabi itu putra putrinya ada 7. Semuanya yang laki-laki meninggal di usia kurang 2 tahun. Anak terakhir Nabi itu laki-laki dari Ibunda Maria Al-Qibtiyah, itu dikasih nama beliau Ibrahim. Ternyata apa? Nasibnya sama dengan adik-adiknya. Waktu itu Ibunda Maria sempat diireni dengan istri-istri yang lain karena beliau yang mampu memberikan keturunan kepada Nabi. Karena istri yang lain tidak ada yang mampu. Jadi ke-6 putra putri Nabi semuanya lahir dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Padahal usia beliau ketika menikah dengan Nabi Muhammad itu 40 tahun dan bisa memberikan anak 6 orang. Coba 40 tahun masih bisa memberikan keturunan. Ada 6 sisa. Ya. Inilah keutamaan menikah dengan janda. Masya Allah. Loh, dalam sekian itu akhirnya menikah dengan Ibunda Maria, dapat anak, ternyata meninggal juga. Sedih kala itu Nabi menangis. Maka Nabi menyatakan dalam riwayat Bukhari ini, innal aina tadma wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna li firaqika ya Ibrahim labahsun. Air mata menetes, hati bersedih, tapi kami tidak akan mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Dan sungguh kami bersedih karena berpisah denganmu wahai Ibrahim. Artinya apa? Kondisi hati yang sedih, kemudian kondisi yang seperti itu tidak sampai menjadikan lupa diri. Ini penting pengendalian diri. Maka saya mengutip tulisan dari Dr. Muhammad Ali Toha Asghaf. Ini orang kalau terlalu mudah marah menyebabkan jantungan. Kalau orang takut itu berlebihan, itu menyebabkan depresi. Ya, ini fakta hari ini di Rumah Sakit Dr. Sutomo, anak SD lagi UNAS, ya, diabetesnya mencapai 500. Oh, hati-hati ya. Maka UNAS diganti rusak. Ujian sekolah. Hari ini dia masih bergulat di Rumah Sakit Dr. Sutomo karena diabetesnya 500. Cemas berlebihan itu mengancam ginjal. Tidak usah cemas. Sedih berlebihan menyebabkan sakit paru-paru. Gembira berlebihan, hati-hati. Yuk garai jantungan. Ya. Hati-hati. Jadi mari jadian itu ojo kena-kena. Kemudian malu berlebihan itu menyebabkan mah dan liver. Ini bisa ditelusuri. Kalau orang punya mah dan liver berarti dia
Perubahan perilaku. Nabi itu sering membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ibunda Aisyah waktu itu bertanya, ya Rasulullah, atakhafu wa anta Rasulullah. Ya Rasul, apakah jenengan takut kalau jenengan itu su'ul khatimah? Padahal engkau itu utusannya Allah. Kenapa harus berdoa? Tetapkan hatiku. Kemudian dijawab oleh Rasul, ya Aisyah, inna quluba bani adama baina isba'in min asabi'ir rahman, faman syaa ayyuqallibah min ad-dhalal al-huda aw min al-huda ila ad-dhalala fa'ala. Wahai Aisyah, hati anak Adam itu berada di dalam genggaman Allah yang Maha Pengasih. Siapa yang dikehendaki olehnya untuk dibelokkan dari sesat menuju petunjuk, itu akan mudah. Sebaliknya, dari petunjuk menuju kesesatan, itu pun akan mudah bagi Gusti Allah. Dipahami oleh para ulama, tentu bukan Allah berbuat kemudian menzalimi makhluknya atau hambanya, tidak. Tetapi bagi orang yang tidak tulus dalam hatinya, itu yang sangat mungkin. Meskipun kelihatan ketika masa lalunya baik amalnya, tapi akhir hayatnya itu bisa berubah menuju sul khotimah, dibelokkan oleh Allah karena ketidakadaan tulusan di dalam hatinya. Karenanya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita tetap menjadi qalban saliman, hati yang selamat, hati yang tetap terjaga dan istiqomah dalam menjalankan amanah di muka bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wal hikmah. Allahumma thabbitil Qur'ana wal ilma fi sudurina wa waffiqna lil 'amali bihima. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya Allah, karuniakan kepada kami ya Rabb kehidupan yang sehat fisik maupun psikis kami, sejahtera zahir dan batin kami, bahagia dunia hingga akhirat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kepada kami dan bimbing kami semua ya Allah untuk bisa hidup dalam rangka menomorsatukan Engkau, jujur, ikhlas, sabar, syukur, tawadhu, memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu ya Allah, taslim, tawakal dan ridho. Jadikan kami hamba-Mu yang istiqomah di jalan yang Kau ridhoi hingga ajal kami tiba. Ya Allah, kami beriman, kami sadar akan tiba saatnya Engkau mengirim malaikat Israel untuk mencabut nyawa kami. Kapanpun itu terjadi, mudahkan dan takdirkan hati dan lisan kami mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khatmul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.